Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nadia dengan NIM 1907030110. Di sini saya akan menjawab tugas UAS Aquakultur dengan dosen pengampu Bapak Ilham Zulfahmi. Yang pertama, bagaimana cara memilih benih ikan yang baik, yaitu yang pertama kita melihat warna tubuh ikan. Yang kedua, organ ikannya lengkap atau tidak cacat. Yang ketiga, warna mata ikannya cerah. Yang keempat, tidak memiliki penyakit atau bebas dari penyakit. Yang kelima, berenang melawan arus dan lincah. Yang keenam, dia memiliki ukuran tubuh yang sama. Kemudian lahan yang sesuai untuk ikan, yaitu yang pertama, dia elevasi merupakan ketinggian tempat atau lokasi kolam terhadap permukaan laut. Kemiringan lahan yang paling baik untuk lokasi perkolaman adalah berkisar antara 3-5%. Artinya setiap 100 meter panjang perbedaan tingginya sekitar 3-5 meter. Yang kedua, jenis tanah yang dipilih harus dapat menyimpan air atau kedap air sehingga tambak yang akan dibuat tidak bocor. Tanah dasar dan pematang harus dapat menahan air atau tidak porous. Untuk itu, tekstur tanahnya harus lempung berpasir. Terus liat, lempung berliat atau lempung berdebu, dan plastisitasnya cukup tinggi. Yang ketiga, tanah yang dipilih untuk lokasi budidaya ikan sebaiknya tanah yang subur, yaitu tanah yang lapisan atasnya itu tebal. Yang keempat, kualitas air atau mutu air yang akan digunakan untuk memelihara ikan di tambak atau dalam kolam itu harus diperhatikan. Dengan kualitas air yang baik, maka ikan akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Pakan yang sesuai dengan ikan, yaitu yang pertama, kita lihat kualitas pakan yang tepat sesuai dengan komoditas yang dibudidayakan. Dapat dilihat dari si pakan ikan yang dipilih harus mencukupi kebutuhan gizi ikan yang dibudidayakan. Dilihat dari kandungan nutrisi bahan baku, kemudian yang mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Kandungan gizi pakan terutama protein harus sesuai dengan kebutuhan ikan. Bahan baku untuk formulasi pakan yang sesuai dengan pakan dan panjangnya usus ikan yang dibudidayakan. Pemilihan jenis pakan yang sesuai akan meningkatkan rasio konversi makanan ikan menjadi daging ikan. Kemudian kita harus memperhatikan tidak mengandung antibiotik dan zat racun. Kemudian memperhatikan batas kadaluarsa pakan. Kemudian nomor 2, bentuk dan karakteristik pakan sesuai kebutuhan dilihat dari ukuran pakan dipilih sesuai dengan umur dan bukaan mulut ikan, memiliki aroma yang disukai ikan yang dibudidayakan, kemudian kestabilan pakan dan ketahanan pakan dalam air sesuai dengan kebiasaan makan ikan. Nomor 3, secara ekonomis menguntungkan dilihat dari mudah diperoleh, kemudian harganya relatif murah jika dibandingkan dengan harga ikan yang dibudidayakan, dengan rasio harga pakan maksimal 70% dari harga ikan. Air yang sesuai untuk budidaya ikan kerapu, yaitu kerapu dia dikenal senang hidup di karang. Karena itu, kerapu lebih banyak dijumpai di perairan dangkal dengan jumlah karang yang sangat luas. Pada awal masa hidupnya, kerapu memang lebih suka tinggal di perairan dangkal. Tetapi makin lama kerapu akan pindah ke perairan yang lebih dalam. Persyaratan kualitas air untuk budidaya pembesaran ikan kerapu macan adalah temperatur berkisar 24-31 derajat Celcius. Salinitasnya berkisar 30-33 ppt. Kandungan oksigen terlarut lebih dari 3,5 ppm dan pH antara 7,8 sampai 8. Persyaratan kualitas air untuk budidaya pembesaran ikan kerapu macan adalah yang pertama, suhu antara 27 sampai 29 derajat Celcius dengan pH 5 sampai 9, salinitas 30 sampai 33
Kemudian pH airnya 7,5 sampai 9. Kadar amoniaknya kurang lebih 0,6. Kecerahan kolam lebih dari 3 meter. Kadar oksigen terlarut minimum 5 gram atau per liter air. Penyakit yang sering menginfeksi yaitu yang pertama ada parasit. Umumnya infeksi bakteri ini dia disebabkan oleh Aeromonas, Vibrio, dan lain-lainnya. Ada beberapa tanda klinis terkait infeksi bakteri pada ikan seperti penurunan nafsu makan, kerusakan sirip, hingga kematian mendadak pada ikan. Gas bubble atau penyakit gelembung gas merupakan kondisi di mana terdapat gelembung yang terperangkap dalam mata atau kulit ikan. Bukan hanya itu, gelembung juga memungkinkan terdapat dalam organ ikan. Bagaimana cara menanganinya? Yang pertama itu pemasangan waring atau pemagaran di sekeliling kolam atau tambak, pengeringan dan pengepuran kolam sebelum digunakan. Kemudian pemasangan saring pada saluran intel, pembersihan di sekitar kolam atau wadah budidaya, pemasangan sinar atau tali, sedangkan pemberantasannya dengan cara menggunakan kaporit atau saponin atau yang lainnya dengan menggunakan alat tertentu. Teknik pemasaran yang efektif yaitu dijual ke pedagang pengumpul, dijual ke pedagang pengencer di pasar atau toko, dijual ke pedagang pengencer di pasar dan toko, dijual sendiri. Cukup sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.